Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd, hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimulyakaken Allah. Alhamdulillah niki biasa Pak Subi ya. Tuker-tukeran. Ngapunten Pak Edi, akhirnya gara-gara tukar jadwal mboten betok. Tahu ngoten nggih. Lam niki wangsul teng kampung. Pun mirengaken mawon kali ningali teng ajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo saderengipun kita ngaji kita maos Fatihah ingkang kita ateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kita hadiahkan dumateng musannif pengarang kitab ini. Nomor 3 untuk hajat kita semuanya, semoga Allah memberkahi hidup kita, memberikan kemudahan hidup kita, diberikan sehat walafiat, panjang umur, rezekinya barokah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ila hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kula niki wau medal saking griya niku. Enten jamaah melampah mriki, sepedaan mriki kepanggih koncone. Terus matur ngoten koncone niku matur, muga Tuhan ngekei berkah. Di pagi-pagi kita ini berangkat ke masjid ngaji ngeten iki, mugi-mugi berkah Gusti Allah tumurun dateng kita sedaya nggih. Amin. Terus Kanjeng Nabi barakallahu fi napa niki fi bukuri ummati, keberkahan untuk umat-umatku yang bangun pagi. Bangun pagi ini keberkahan. Berkah pokoknya, berkah. Berkah niku napa? Berkah kali rekah niku padha napa siji? Siji tulisane rasane padha. Tulisane siji tapi rasane padha, berkah. Rekah, pokoknya apik tok, pokoknya berkah. Diawali dengan subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, ini kita tetap masalah wirai. Aslul warai, utawi pokoke warok, utawi pokoke wirai, iku tarkul harami, tinggal perkara haram. Wa ma harrama lan barang harrama kang ngaromaken sapa Allahu Gusti Allah. Wa ra'sul karami utawi pokoke keloman utawi pokoke kemuliaan loman utawi pokoke kemuliaan karom niku kemuliaan. Fitarkil ma'asi, ninggal maksiat. Ya alihi ali, aslul warai, pokok dari wirai. Apa sih wirai? Napa wingi wirai niku napa? Ninggal perkara haram. Ninggal perkara sing gak apik wirai. Aslul warai utawi pokoke wirai, iku tarkul harami, meninggalkan perkara yang haram.
wa ma harramallahu, dan meninggalkan apa-apa yang diharamkan Allah. Ini wirai sing kelas-kelas ceketer, no, ceketer sing remeh, sing kecil. Tapi wirai yang paling tinggi itu adalah jangankan meninggalkan perkara yang haram, perkara yang subhat itu sebenarnya. Jadi orang dulu itu untuk menunjukkan kewiraiannya itu adalah ditunjukkan dari meninggalkan perkara-perkara yang subhat. Napa subhat niku? Remeng-remeng. Lah nek wis iso ninggalno perkara sing remeng-remeng gak jelas halale, mesti orang tersebut akan masuk ke dalam perkara yang halal. Kenapa? Hati-hati betul. Hati-hati betul. Jadi pokok dari perkara yang pokok daripada wirai ini diterjemahkan lebih jauh lagi itu adalah meninggalkan perkara yang remeng-remeng. Kenapa? Karena di hadis yang lain ini dijelaskan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Perkara yang halal itu jelas. Perkara yang haram itu jelas. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya itu adalah mustabihatun. Perkara yang di antara yang halal dan haram itu adalah perkara yang syubhat. Jangan mendekati perkara yang syubhat itu, karena yang perkara syubhat itu akan jatuhnya kepada keharaman. Jadi hati-hatinya orang dulu itu sampai di situ. Meninggalkan perkara yang haram dan yang diharamkan oleh Allah. Apa bedanya Pak haram dengan yang diharamkan Allah? Ada dua perkara. Yang pertama, perkara yang diharamkan oleh Allah itu apa? Ya semua yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Napa mawon sing diharamkan teng Al-Quran? Hurrimat alaikumul maitatu. Napa maitatu ini? Batang bangkai. Wadamu, darah, dan lain sebagainya. Teng surat Al-Maidah ayat 3. Itu perkara-perkara yang diharamkan Allah dalam Al-Quran. Lah nek ninggalno haram niku napa? Bisa jadi barangnya halal, tapi karena mendapatkannya dengan haram, maka perkara itu menjadi haram. Contohnya apa? Wedhus niku halal napa haram? Kambing niku halal, wedhus kok gak enak. Kambing niku halal, tapi nek wedhuse memang ditubruk sepur ngene ayani mati. Manire lemu-lemu. Nek diguwak ya dipendem ya eman-eman dagingnya sih enak iki. Dimakan. Halal apa haram? Haram. Itu. Beras niku halal apa haram? Lah nek ngentit. Itu namanya meninggalkan perkara yang haram, meninggalkan perkara yang haram. Meninggalkan perkara yang haram dan meninggalkan apapun yang diharamkan oleh Allah. Itu pokok daripada wirai. Warasul karomi, dan pokok dari kemuliaan itu fitarkil ma'asi, ninggalaken maksiat. Orang itu akan dianggap orang mulia kalau orang tersebut jauh dari kemaksiatan. Kemaksiatan itu akan mengakibatkan kehormatan dirinya akan hilang. Maksiat, ngelakoni maksiat. Nopo ngelakoni maksiat contohnya? Nopo Bu ngelakoni maksiat contohnya? Gendaan. Nopo? Gendaan, nopo gendaan? Niku maksiat. Guyune keri. Niku maksiat. Wong sing nggih. Ya sing ngoten-ngoten nglakoni sing
maksiat. Ya, niku barai gak mulya. Diremehkan orang. Banyak ngelakoni maksiat, banyak melakukan dosa. Banyak melakukan dosa itu akan diremehkan orang. Mendem-temenan, bukan mendem-temenan. Mendem. Sampai turu-turu nok nggone pinggir dalan. Saniki pun mboten enten. Zaman biyen niku enten. Nek enten tanggapan nang nggone omah. Nek gak teler sampai subuh ngono. Sik eling kula masa-masa cilik tapi masa-masa cilik. Ya Allah. Wayangan, tandaan sampai teler. Sidoarjo nek mriki mboten enten. Nah, tapi kula teng Siwalan Kerto pertama kali nggih enten sing turu pinggir dalan kan nggih enten. Mendem padha. Zaman tahun pinten? 2000. Zaman tahun 2000 pun teng kampung kula turu pinggir dalan, masyaallah. Ternyata ngisore akeh botoli. Mboten botol aqua. Botol ditambahi kacang. Nek wis ngono iku turu nang pinggir dalan, ana botol, ngisore ana kacang-kacange. Kira-kira dihormati wong napa mboten? Mboten. Ra'sul karami fi tarkil ma'asi. Jadi pokok daripada kemuliaan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Kalau orang sudah bisa meninggalkan kemaksiatan, maka dia akan hati-hati untuk menjalankan kebaikan. Ya alihi Ali, innar rojula setuhune wong lanang, iku yablughu bakal tumeka bil khuluqil hasani sebab budi pekerti al hasani kang bagus. Tekono endi? Teko darajatas shaimi ing derajate wong kang poso. Al qaimi derajate wong kang jumenengi malam, jumenengi ibadah ing wengi. Darajat napa maneh? Al ghazi fi sabilillah, derajat wong sing perang di jalane Allah. Innar rajula, sesungguhnya seseorang itu la yablughu bil khuluqil hasani. Seseorang itu akan mendapatkan derajat yang tinggi. Derajat orang yang ahli puasa, derajat orang yang bangun malam, derajat orang yang berperang di jalan Allah, itu bisa didapatkan dengan akhlak yang baik. Jadi tidak harus dengan ahli puasa nanti akan mendapatkan derajat kebaikan. Ya pasti orang yang ahli puasa nanti itu mendapatkan derajat yang baik. Tetapi kalau memang kita tidak bisa berpuasa, cukup dengan akhlak yang baik itu akan mendapatkan derajat yang tinggi. Akhlak yang baik. Akhlak itu di atas ilmu. Ada yang mengatakan begitu. Akhlak itu di atas ilmu. Bahkan hadirin jamaah rahimakumullah, banyak ada hadis yang mengatakan bahwasanya sahabat itu tanya kepada Nabi, wahai Nabi, perkara apa yang orang itu banyak masuk surga? Perkara apa orang yang banyak masuk surga itu? Yang pertama adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua adalah orang yang berakhlakul karimah, akhlak yang baik. Jadi banyak sebab orang masuk surga, tapi salah satu penyebabnya itu adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Panjenengan kan nanti sering mendengarkan cerita bagaimana kedudukan orang yang berakhlak baik itu. Adalah ceritanya tentang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu sampai dapat keistimewaan oleh Allah, sampai Allah itu nyetop matahari, gak oleh muncul dhisik. Sampai Rasulullah gak iso berdiri saking rukuk gara-gara akhlaknya Sayyidina Ali. Napa akhlaknya?
gak wani nyalip wong tua. Nah, orang tua yang berangkat ke masjid. Kenapa? Wis tua. Karena akhlaknya itu. Sampai gara-gara itu Allah itu nyetop matahari. Ojo diterusno sih. Leren sih. Lho Pak, kok iso di-stop ngono niku? Lho, perjalanane teko omahe Ali nang gone masjid iku ado. Kok ado ngono, Pak? Jenengan nate teng Madinah utawa teng Mekah ya. Pelatarane masjid niku kan nggih. Griya kula teng mriki kan termasuk pelataran. Musholah ngono apa niku? Jihadun nafsi mriki ini sik termasuk nggih pelatarane masjid. Berarti perjalanan luwih ado maneh. Kurang rono maneh. Petra, sing paling dekat dengan masjid itu mungkin Petra ke sini, melakune wong tua, tunu kira-kira suwe napa mboten? Kan suwe. Saking suwene itu nek suwe wong sobon itu kan diluk ae. Mulane di stop aja sih. Nabi sing wis rukuk iku gak iso ngadeg. Sampai sahabat Nabi tanya setelah sholat itu, Nabi apa ada syariat baru? Nek subuh iku rukuke suwe. Nek suwe-suwe ngene Nabi ndelok ngubah. Keturun aku. Enggak, mboten. Enggak ada syariat baru. Cuma saya tidak bisa bangun dari rukuk saya. Karena seakan-akan ada sayapnya malaikat itu ditumpahkan ke ini saya, ke punggung saya. Ternyata itu terjadi karena akhlaknya Sayyidina Ali itu. Akhlaknya Sayyidina Ali. Sampai menjadi sebuah salat itu kan perkara sing wajib, sing penting sekali menghadap Gusti Allah. Ngono iku lho iso berubah. Konstruksinya berubah sampai ruku suwe gara-gara akhlaki Ali. Sehingga memang banyak cerita orang itu bisa masuk surga karena akhlak yang baik. Cerita malih kata cerita-cerita orang-orang yang kasyaf ya. Imam Ghazali itu ceritanya Imam Ghazali ya, ini cerita-cerita yang masyhur ya, yang banyak diceritakan orang. Tapi yang paling penting kita ambil hikmahnya. Imam Ghazali setelah meninggal dunia itu lama setelah meninggal, beliau ditanya dalam mimpi orang yang mimpi kepada Ghazali itu, wahai Imam, panjenengan kok mendapatkan perlakuan yang luar biasa di alam kubur. Sebab apa panjenengan itu? Apakah karena panjenengan sregep sholat, sregep poso, sregep nulis kitab sampai kitab panjenengan banyak seperti itu? Kata Imam Ghazali, enggak. Sebab saya pernah, ketika menulis kitab itu, zaman biyen niku nulis kitab niku kan pakai tinta sing dicelupno niku celup. Duk. Duk. Si enten ngoten niku. Pun mboten enten ya. Kesuwen Pak hari ngene iki. Pelopor ya. Zamane Pak Subi biyen. Dikai napa niki? Apa Pak Subi? Gedang iki Pak Subi. Iku ne gedang ngene. Taline gedang cilik-cilik apa. Didadekno siji terus kaya mangsi. Ben apa iku ben gak melayu-melayu biyen zaman biyen. Wadahe kuning ngoten biyen. Maknai kitab niku ngoten cumcuk. Biyen zaman cilik kula. Sakniki gak ono. Tukokno pulpen napa biasa cewilik sakniki. Nah, niku dicelup katene nulis di napa? Enten laler sing nemplek nang nggone pucuke pulpen. Jarene napa niki atine Imam Ghazali tak jarno lapo iki mungkin ngelak atine ngombe diombe sampai entek kan ditulis lho kok wis entek diombe soalnya terus miber ternyata gara-gara kecil itu ya, ada rasa terhadap makhluk lain itu kan akhlak itu bagian dari akhlak yang mulia. Ada rasa terhadap makhluk. Gara-gara itu beliau
dilepas dimuliakan oleh Allah. Banyak cerita. Sayyidina Umar itu di kitab Usfuriyah yang pernah saya kaji di sini sampai khatam itu Usfuriyah. Kenapa disebut kitab Usfuriyah? Usfuriyah itu manuk emprit, ya. Manuk emprit. Ceritane hadis pertama itu tentang manuk emprit. Itu kan sama. Umar diberikan kemuliaan di alam kuburnya itu gara-gara melepaskan burung pipit manuk emprit sing digawe dulinan arek cilik. Bagaimana orang sebesar Umar itu, orang sekasar Umar kalau melawan musuh-musuhnya. Katanya Umar itu kalau golok ini sudah ada di tangan, maka harus mengalirkan darah musuh saya. Itu kerasnya begitu. Tapi ketika melihat ada makhluknya Allah, namanya burung emprit digawe dulinan arek cilik, digawe sentil-sentilan ini. Ngene iku mesakno terus dituku, dijaluk gak oleh. Dituku karo Sayyidina Umar, dilepas. Lha ngene iku gara-gara ngene iku diberikan kemuliaan oleh Allah di alam kuburnya. Sakniki kan boten. Lucu rek sentil aduh. Nanti kalau ceritakan datang panjenengan. Mungkin ini ritualnya orang lain ya. Orang-orang Cina itu begitu. Orang Cina kalau nanti semerap nih, ono wong dodol manuk emprit kaji nih, emprit peking, putih-putih emprit kaji. Stop. Ngerti emprit ini emprit kaji nih ya. Stop. Kapan kaji? Emprit tapi sing ndase putih niku lho iku jenenge emprit kaji iku jenenge. Di stop, Pak. Kula tumbas pintenan sak menten nggih pun. Anak buah diceluk rene ayo. Cukup ono disebarno, diculno. Padahal gak Islam. Mestinya yang begitu itu kita. Jadi akhlak itu begitu. Akhlak itu. Ada cerita lagi tentang orang wanita tidak baik, wanita malam yang mendapatkan keistimewaan setelah dia tobatnya itu, beliau dapat kemuliaan di alam kuburnya gara-gara apa? Memberi minum anjing ini gitu anjing, asu, jenengan ditekani asu Melayu ya. Wedi mboten wedi karo asune, wedi karo najise ya. Ya apa dicakot kok terus berseni ping 7 ya digosok-gosok ya apa. Kula mbayangno niku tok ae. Mboten wedi karena makhluknya, wedi karena najisnya. Loh itu loh orang yang memuliakan begitu itu mendapatkan kemuliaan oleh Allah. Artinya apa? Sesuatu yang hina-dina menurut kita itu masih bisa kita berikan akhlak kebaikan kepada dia, berarti apalagi manusia yang mulia. Pastinya orang itu akan lebih memuliakan orang yang mulia daripada makhluk yang tidak mulia. Jadi kenapa niki untuk mengevaluasi kita ini berakhlak apa tidak, bagaimana akhlak kita dengan perkara-perkara yang kecil gitu. Panjenengan badhe minum teh ono mboten laler enten niku napa niki semut siji ketayal kira-kira sampean delepno apa sampean jogo ya ayo nek panjenengan ketika itu merasa seandainya itu saya, seandainya yang sing kayal-kayal nok gone dhuwur, nok gone teh iku aku, gak ono sing iso menyelamatkan aku kecuali orang yang di atas itu. Akhirnya panjenengan tergerak, dijogo. Itu akhlak itu. Itu akhlak. Itu budi pekerti rasa, iku sing metu itu kok rasa. Nah, rasanya hati itu dari mana? Dari iman itu, dari iman. Yang paling sering niku sapi teng, napa niki
kloset. Badhe panjenengan apa niki? Buang hajat teng mriku enten kecoa. Ayo sering ya? Padha. Iki nek wis napa niki klosete memang dijeglek mesti mlebu. Kira-kira kecoake mati napa mboten? Mboten nggih, mlebu nang gone sapi teng nggih. Ana dalane ta. Kula mikir ngoten, mesti kula mikir ngoten, ya Allah, iki nek tak jeglek mesti mlebu, iso menyelamatkan diri ta. Akhire digolekno apa? Dintas urip. Sing jeneng kecoa. Pengawasan kecoa ini kan cuma nek meluma mati ya saya wis. Oke, kecoa itu paling gampang. Nek wis meluma mati. Nek gak sing mengkuremno maneh. Ini kemauan. Panjenengan nek ndelok kecoa wis meluma ketayal-ketayal. Kira-kira ati panjenengan niku tergerak untuk tidak taman cerai. Ya apa? Gara-gara ayo. Sing enten malih sing paling nyar niku napa? Paling nyar tomcat. Tomcat. Aduh nggih keluyuran omah-omah. Karo jentit ngene ya, pokoke jentit ngene. Iki gara-gara iki kulitku abang kabeh, padahal wis tak lulur gara-gara iki. Itu berarti ini kembali kepada hati kita ya. Orang akan mendapatkan derajat sebagai orang yang ahli puasa, ahli sholat malam, ahli berperang di jalan Allah, tidak harus dengan itu semua. Tetapi dengan akhlak yang mulia itu, orang tersebut akan bisa menempati derajatnya orang yang ahli puasa itu. Bagusnya ahli puasa, bagusnya orang sholat malam. Tapi kalau ahli puasa, sholat malam masih tidak tersentuh hatinya dengan akhlak yang mulia, maka perlu dievaluasi tentang ibadah-ibadahnya itu. Karena apa? Karena inti daripada keislaman kita, inti daripada keimanan kita, bukti nyatanya itu ada pada akhlakul karimah, akhlak yang baik. Nabi Muhammad itu, ya kenapa baik itu? Ya karena memang Nabi wis diutus Allah. Tetapi semua kebaikannya Nabi itu bersumber dari apa? Dari kebaikan imannya beliau itu. Sehingga keluarlah dari iman itu kebaikan-kebaikan akhlak, wicantunan ingkang sae, akhlak yang mulia, muka yang ajer, sumeh dan sebagainya. Dari apa? Cerminan hati, cerminan keimanan. Jadi intinya paling gampang delok wong iki apik apa gak ya akhlake. Bah iku tahu salat, bah tidak. Tapi orang akan lebih baik lagi salat terus akhlake baik. Karena apa? Hasil akhir daripada ibadah-ibadah itu semua adalah akhlak yang mulia. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada dua hadis Nabi ini tadi. Yang pertama adalah pokok dari wirai itu adalah meninggalkan perkara yang haram. Kita tingkatkan lagi wirai yang lebih tinggi lagi adalah meninggalkan perkara-perkara yang subhat. Nek wis perkara subhat ditinggalno, pasti perkara yang haram akan ditinggalkan. Yang kedua adalah pokok dari kemuliaan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Panjenengan nek pingin dadi wong mulya, ninggal maksiat. Selanjutnya, agar kita bisa mendapatkan derajat sebagai orang yang ahli puasa, kalau kita tidak kuat puasa, kita tidak kuat sholat malam, kita tidak bisa berperang di jalan Allah, kita akan masih bisa mendapatkan derajat itu dengan apa? Akhlakul karimah, akhlakul hasanah. Mungkin kita bisa menjalankan itu semuanya.